Menikahi Hot Om. Bab 053. Mas, boleh Widya berbisnis? Mahesa menaikkan satu sudut alisnya ke atas. Bisnis. Mulai dari investasi. Kalau nggak ada masalah ini, bukannya Mas bakalan investasi ke Om Handoko kalau nggak salah Widya dengar waktu di telepon tadi. Lia, prospek ke depan bagus nggak Mas? Tanya Widya ingin tahu. Mas udah sempat meeting dan omongin soal keuntungan dari kerjasama itu. Sudah sayang. Berapa dividen yang ditawarkan, Mas? 33% dari modal investasi yang kita tanamkan. Kembali Widya berpikir. Tidak ada salahnya jika dia mulai belajar. Niat yang sebenarnya adalah menolong. Biar Widya ambil alih, Mas. Uang yang Mas kasih ke Widya kemarin bisa Widya gunain buat belajar investasi. Boleh. Mahesa mengusap kepala belakang Widya. Tersenyum. Pinter kamu muterin pikiran Mas. Widya hanya tersenyum. Interaksi dua orang tersebut sudah jelas membuat semua orang yang melihatnya iri, betapa kaya Mahesa, dan semua yang ia punya diserahkan oleh sang istri. Mana tahu Widya juga bisa berbisnis kayak Mas. Boleh? Iya. Oke. Tapi jangan pakai uang pribadi kamu. Pakai yang dari rekening Mas yang Mas kasih kemarin. Bukan yang untuk jatah bulanan Buna. Widya sedikit mencucu. Ini Widya lo Mas yang pengen invest. Kok jatuhnya ke Mas lagi? Mahesa dengan gemas mengecup pelipis istrinya. Gak apa-apa. Legalitas nanti tetap di kamu. Belajar nggak masalah. Untungnya Om Handoko orang yang bisa dipercaya. Anita dan Lita pun meneguk ludahnya susah payah. Ternyata seperti inilah rasanya dihinakan. Untuk Mbak Sela dan Mira, Mas. Mereka kerja di rumah sakit. Iya, Mas pecat mereka. Iya. Beliau berdua ini tenaga medis atau bagian operasional rumah sakit. Dokter IGD. Biar Widya recruit mereka di rumah sakit Widya yang Mas kasih sebagai mahar kemarin. Mahesa semakin menarik satu sudut bibirnya ke atas. Cerdik sekali istrinya ini. Sedangkan 4 orang di depannya sana, tertunduk malu sampai tidak mampu mengangkat wajahnya. Orang yang mereka hina, kini malah menolong mereka. Begitu cepat memang Tuhan memberikan pelajaran berharga. Bahwasanya setiap manusia tidak bisa saling merendahkan satu sama lain, sebab, seseorang tidak pernah tahu kapan hari kejatuhannya. Sini, Mama suapin kamu, Bun, ucap Anggun pada anak ketiganya tersebut. Kini, baik Anggun, Mentari, Dimas dan Widya pun berkumpul menjadi satu di salah satu meja bulat yang ada di sana. Gak usah, Mama, tolak Widya halus. Mama makan aja dulu. Mama belum makan, kan? Tanya Widya jagi lembut. Udah Mama tadi, Bun. Ini tumben iyo ada bubur kacang hijau, kan bagus untuk kesehatan. Anggun akan selalu mencoba untuk memperhatikan Widya ketika mereka bertemu. Iya, perempuan itu memang selalu berusaha menebus kesalahannya terdahulu dengan lebih memperhatikan putrinya tersebut. Udah deh, Bun. Lo tinggal buka mulut aja susah banget, sindir Mentari. Kasian Mama udah effort pengen nge-treat lo. Widya menjepit bibirnya. Rasanya ia enggan sekali untuk makan. Perasaan mual itu masih saja mendominasi dirinya. Pasti karena getaran emosi itu masih ada dalam dadanya, oleh karena itu perasaan tidak nyaman itu masih mendominasi dirinya. Enak loh, Buna, ucap Dimas sekarang ikut menimpali. Coba deh. Rasanya itu manis. Dimas aja suka. Widya pun tersenyum sambil mengacak rambut adiknya itu dengan gemas. Ia kecup kemudian puncak kepala tersebut penuh sayang kemudian kembali fokus pada sang ibu. Ya udah, Ma. Widya coba buburnya. Anggun pun tersenyum. Mengangsurkan satu sendok bubuk kacang hijau itu ke depan mulut Widya dan langsung dilahap oleh perempuan cantik tersebut. Gimana Buna? Enak? Tanya Dimas penasaran. Enak banget, Dek.
Ucap Widya melebih-lebihkan. Lah ingin adiknya itu senang karena ia ikut antusias menilai bubur itu. Dimas emang paling pinter nih kalau soal rasa. Iya, dong. Siapa dulu, Dimas? Orang yang ada di meja tersebut tergelak bersama-sama. Diam-diam dari sudut lain Mahesa menyunggingkan senyumnya. Perasaan bangga masih menyelubungi hatinya pasca melihat bagaimana perempuan cantik yang sekarang berada dalam tahta tertinggi hatinya tersebut malah memberikan solusi untuk orang-orang yang telah menyakitinya. Satu yang ia pelajari dari sang istri, bahwasanya ia tidak pernah ingin mendendam. Keikhlasan hatinya begitu luas. Terhadap ibunya saja, ia bisa dengan semudah itu memaafkan semua kesalahannya. Bahkan ia tidak menuntut kasih sayang Anggun yang lebih untuk dirinya. Tetap saja ucapan terima kasih karena sudah membesarkannya yang terlontar, padahal jelas Anggun tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Mahesa tidak bergabung di meja Widya sebab memberikan ruang untuk keluarga itu agar saling bercengkerama. Toh ia harus mendampingi Eyang Putri dan Eyang Kakung karena mereka tidak bisa ditinggal-tinggalkan lama. Mahesa, kamu gak nemenin istri kamu sama keluarganya? Tanya Eyang Putri melihat ke arah Widya dan keluarganya. Nanti aja Eyang. Tadi udah ngobrol sebentar sama mereka. Oke, ucap Eyang Putri menimpali Mahesa. Kamu awasin istri kamu, Mahesa, jangan sampai dia kecapean atau sedih. Jaga perasaannya supaya moodnya juga bagus. Perempuan itu makin bahagian makin gampang hamilnya. Terus jangan lupa, sering-sering nanemnya. Biar cepet jadi. Mahesa menarik satu sudut bibirnya ke atas. Ada-ada saja Eyang Putrinya ini. Tapi hanya kata ia yang sanggup ia berikan tanpa menyangkal sama sekali. Nanti jangan pulang dulu, Mahesa, lagi-lagi Eyang memberikan perintah pada sang cucu. Selesai acara pesta ini, Mahesa langsung makan bersama keluarga nanti. Lia, Eyang. Acara pun tampak berjalan lancar. Tidak ada kendala berarti yang mengganggu. Seperti yang sudah diberitahukan Eyang. Akan ada acara makan bersama keluarga bersama. Kini, setelah semua tamu undangan sudah pulang ke rumahnya masing-masing, di meja yang sudah disusun memanjang, semua keluarga besar Mahesa berkumpul. Selain saudara, ada pula beberapa kerabat yang ikut bergabung di sana. Oh, ya, Mahesa, kamu belum kenalin istri kamu secara resmi loh ke kami semua. Sebagian udah ada yang tahu, sebagian ada yang belum. Mumpung pada kumpul, kenalin dulu istrinya yang mana. Di tempat duduknya, Widya yang kini duduk di sebelah Mahesa merasa canggung bukan main. Ia mencoba untuk tersenyum ramah pada semua orang yang menatap ke arahnya ini. Iya, Tante, jawab Mahesa menimpali ucapan orang tua Ajeng. Ini Widya, istri saya. Kaku sekali Mahesa. Memang seperti itulah dia. Namun ia memiliki pandangan begitu hangat pada sang istri. Sayang, bisa perkenalkan diri kamu sebentar aja. Pada mau kenalan. Widya yang sedari tadi tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Iya, Mas. Istri sah Mahesa tersebut langsung saja berdiri dari tempat duduknya. Mulai memperkenalkan diri. Maaf sebelumnya, baru kali ini ada kesempatan untuk kenalan. Nama saya Widya, Om, Tante, adik-adik dan kakak-kakak. Kalau nanti ketemu di jalan, dan Widya nggak lihat duluan, tolong sapa, ya. Perempuan cantik itu kembali duduk di tempatnya, disambut oleh sang suami yang kembali tersenyum padanya. Wah, cantik banget istri Om Mahesa. Iya, kayak bidadari. Imut. Tasya juga cantik kayak Aunty Widya. Seruan-seruan dari keponakan Mahesa tersebut menggema membuat semua orang tertawa. Beruntung keluarga besar Mahesa adalah keluarga yang terdidik hingga apapun yang keluar dari mulut mereka pasti akan mereka timbang terlebih dulu. Jadi Tasya miripnya sama Aunty Widya nih. Enggak sama Aunty Ajeng lagi. Bocah berumur 5 tahun tersebut nyengir lebar.
Iya, sekarang miripnya sama Aunty Widya dulu. Besok-besok sama Aunty Ajeng lagi deh. Kalau Aunty Ajeng kan sekarang perutnya lagi gendut, perut Tasya, kan gak gendut, kayak Aunty Widya. Semua orang dibuat tergelak lagi oleh tingkah bocah berumur 5 tahun tersebut. Maaf ya, Bun. Tasya memang sukanya begitu. Siapa aja yang cantik pasti dimiripin sama dia. Oh, ya, nama Mbak Anjani. Ibunya si ceriwis satu itu, Tasya. Karena saling berdekatan, Anjani pun mengulurkan tangannya pada Widya. Widya pun menyambut tangan Anjani dengan menjabat tangannya dengan lembut. Widya, Mbak. Tangan itu pun saling terlepas. Anjani, kakak dari Ajeng tersebut memang selalu ramah pada semua orang. Mbak itu sepupunya Mahesa, Bun. Eyang Putri Mbak sama Eyang Putri Mahesa itu adik kakak. Jadi hubungannya keluarganya dari nenek. Widya pun mengerti sekarang. Awalnya Widya sempat bingung sepupu Mahesa dari sebelah mana, sebab yang ia tahu, papa mertuanya adalah anak satu-satunya. Sedangkan dari mama mertuanya, memang ada beberapa kakak beradik yang belum pernah ia temui. Oh, iya, Mbak. Rame? Ya, Mbak. Iya, dong, Bun. Adik-beradik Eyang Putri itu ada 11. Rame banget kalau mau dirunut. Tapi banyak yang udah nggak ada. Semoga eyang-eyang kita sehat selalu, ya, Mbak. Selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang. Amin. Semua orang pun mengamini ucapan Widya. Rata-rata dari mereka menyukai perempuan itu. Pembawaannya yang ramah dan tenang membuat keluarga Mahesa bisa menerima gadis itu dengan baik. Tapi, di antara semua orang yang sedang berkumpul itu, ada saja yang tidak menyukai kehadirannya. Bukan dari pihak keluarga langsung, tapi dari kerabat jauh Anjani yang dulu anaknya pernah dijodohkan dengan Mahesa. Beruntung loh, Bun, kamu dinikahi Mahesa. Seharusnya kemarin Mahesa jodohnya Maya, anak tante. Siapa sangka malah duluan sama kamu. Widya tentu saja berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing di sana. Artinya Mas Mahesa memang takdir saya, Tante. Benar kata kamu. Belum jodoh sama Maya. Mana tahu suatu saat Mahesa butuh madu, dia juga nggak masalah. Siapa sih yang nggak mau sama Mahesa? Pada jadi istri kedua, ketiga, keempatnya pun pasti perempuan banyak yang nggak nolak. Widya mulai merasa tidak nyaman dengan obrolan itu. Kesabarannya seolah dicungkil perlahan-lahan. Apalagi dengar-dengar udah hampir 6 bulan nikah, belum isi juga, kan ya? Perempuan parubaya itu kemudian menoleh pada Eyang Kakung. Mana tahu Eyang Sastro ada rencana mau carikan istri lagi yang lebih subur. Widya merasakan hatinya yang begitu sakit. Kesabarannya seolah diuji lagi. Setiap orang yang ia jumpai pada keluarga Mahesa ini, selalu kompak dan tidak ada yang pernah saling menyakiti. Mahesa sudah hendak berbicara, namun Widya meremas tangan suaminya yang mana kini tangan mereka saling menggenggam di bawah meja. Biar tante itu selesai bicara dan nuntasin apa yang seharusnya mereka tuntasin, Mas, bisik Widya kemudian agar Mahesa tetap diam di tempatnya. Benar saja, perempuan itu melanjutkan pembicaraannya seolah tidak punya rasa bersalah sama sekali. Ini cuma bercanda loh, iya, Widya, ucap perempuan yang meninggalkan filter bicaranya tersebut. Jangan tersinggung sama ucapan tante. Widya hanya tersenyum, tidak menanggapi lebih jauh lagi ucapan perempuan yang telah menyakiti hatinya tersebut. Tapi Mahesa itu memang suami potensial buat perempuan manapun. Apalagi keponakan tante itu pengusaha sekaligus dokter spesialis terkenal. Sangat memungkinkan kalau suatu saat dia punya istri lagi. Apalagi Mahesa itu suka banget sama anak kecil loh, Bun. Berusaha lebih keras lagi buat hamil, soalnya yang antri Mahesa selain kamu juga banyak.
Anak tante juga mau kok dijadiin yang kedua. Jelas dia subur. Mensnya setiap bulan teratur. Makannya juga terjaga. Kalau tante sih sudah jamin kalau dia menikah, bisa langsung kasih keturunan. Sayang Mahesa nggak milih anak tante. Widya bahkan sudah kehilangan selera makannya. Perempuan di depannya ini sungguh benar-benar tidak punya hati. Tapi memang benar, dimanapun seseorang berpijak, pasti akan ada saja yang tidak suka. Kamu itu ngomong apa, Santi? Tanya Eyang Kakung pada akhirnya. Menyodor-nyodorkan anakmu sendiri pada lelaki yang sudah beristri, apa nggak malu? Wajah perempuan bernama Santi tersebut langsung merah padam. Ditegur oleh Eyang tentu saja menjadi peringatan keras baginya. Oh alah, Yang. Santi cuma bercanda kok, Yang. Tapi lagian gak ada salahnya Mahesa punya istri lebih dari satu. Santi yakin kalau Mahesa mampu. Asalkan adil saja. Eyang membetulkan kacamata. Lelaki yang sudah selesai dengan makanannya itu langsung menatap ke arah perempuan yang duduk tidak jauh dari pandangannya. Kalau begitu, bagaimana kalau suamimu aku carikan istri muda yang lebih segar daripada kamu? Boleh. Soal biaya, nanti biar aku yang tanggung. Biar aku belikan madu suamimu rumah, mobil dan kebutuhan lainnya. Suamimu tinggal terima beres. Tenang saja, gaji penuh suami kamu akan tetap jadi milik kamu. Sedangkan istri kedua dari suamimu nanti, aku biayai semua hidupnya. Suamimu tinggal terima beres dan bersikap adil untuk jatah biologis saja. Sebab materi, kan sudah di kamu semuanya. Bagaimana? Santi terkekeh. Oh alah, Yang. Ya ndak bisa begitu. Mas Guntur itu sudah punya anak gadis besar. Mau taruh di mana mukanya kalau punya istri muda? Eyang Sastro dengan santai menyeruput teh hangat yang ada di hadapannya. Muka ia tetap ditaruh pada tempatnya. Mau dikemanakan lagi memangnya? Suamimu justru akan bangga, bahwa sudah umur 50 tahunan, punya istri segar usia 20 tahunan. Semua orang juga akan memuji dia. Hebat. Ya ndak bisa gitu, Yang. Kami sudah tua, untuk apa cari-cari yang lain? Sudah cukup bagi kamu berdua. Mas Guntur nggak akan mau menyakiti hati Santi dengan cari madu. Walau obrolan itu cukup tenang dan santai, tapi tampak sekali Eyang Kakung sedang marah dan menyindir. Keras perempuan tidak tahu malu itu. Kalau begitu, jangan kamu ajar anakmu jadi perusak rumah tangga orang lain. Dalam keturunanku, anak cucuku, nggak ada yang namanya pengkhianatan. Aku melarang keras poligami walau itu tidak dilarang. Membuat hati wanita sakit dan menangis itu adalah kesialan bagi seorang pria. Dan Mahesa, sudah aku tatar terhadap istrinya, bahwa kalau dia ingin bersama dengan perempuan ini, atau yang sekarang bisa kita sebut namanya dengan panggilan Widya, maka dia tidak boleh mengkhianati atau mempermainkannya walau bagaimanapun alasannya. Kecuali, mereka sudah benar-benar tidak saling cinta, akhirnya memilih jalan untuk berpisah, sah saja jika Mahesa akan menikah lagi. Dan terhadap Widya, kamu, Bun. Kalau Mahesa berani macam-macam, bilang sama Eyang. Eyang yang akan hukum dia, paham? Hati Widya luar biasa menghangat. Tidak menyangka kalau Eyang Kakung akan memperlakukannya sedemikian baik. Paham, Eyang. Eyang Kakung menghela napasnya pelan. Jadi Santi, menurutku kamu akan rugi kalau mengincar Mahesa sebagai target masa depan anak-anakmu. Mahesa itu ndak punya apa-apa lagi. Hartanya, semua sudah atas nama istrinya. Dan semua itu, dia lakukan sudah atas persetujuanku. Benar kalau dia pewaris utamaku, tapi perlu kamu tahu, dia itu bahkan kini jadi pegawainya Widya. Tanya saja Mahesa kalau kamu ndak percaya. Widya yang malah kini menelan ludahnya lambat. Tenggorokannya sampai tercekat mendengar fakta itu. Dari bibir Eyang Kakung. Benarkah itu?
Sepasang mata bulatnya mengerjap, lalu ia bawa untuk menatap sang suami. Tentu saja ia langsung disambut dengan senyuman lembut dari lelaki itu. Tangannya bahkan diremat, menegaskan bahwa tidak ada yang lain untuknya. Santi pun menganga tidak percaya. Bagaimana bisa Mahesa melakukan semua itu hanya untuk seorang wanita? Wah, Mahesa. Baik sekali hatimu, Mahesa, tapi menurut tante itu tindakan konyol, Mahesa. Mahesa menarik sudut bibirnya ke atas. Untuk itu tante, saya sarankan untuk tidak berencana menikahkan putri tante pada pria konyol yang hatinya sudah dibawa habis oleh istrinya.